Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi di pertemuan kedua ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Untuk pertemuan kedua, kita akan membahas mengenai senyawa hidrokarbon. Terutama yang akan kita bahas adalah senyawa dari alkana dan sikloalkana. Ya. Nah, di sini ada satu contoh, ada ini karbon ya, unsur karbon. Nah, unsur karbon ini di dalam sistem periodik, dia merupakan unsur golongan utama, ada hidrogen ya di sini, kalau dia unsur golongan utama, kemudian ada yang senyawa karbon di sini ya. Nah, senyawa karbon di sini di sistem periodik, dia masuk ke golongan 4A ya, ya, kemudian dia masuk ke periode ke-2 ya. Oh, golongannya ke-14, ini ada ini 4A, dia masuk ke golongan 14, periodenya adalah kedua, jumlah elektron valensinya sehingga dia didapat, elektronnya jumlahnya adalah 4 ya. Ini dari sini ya. Ini 6 kan, nomor atomnya, dia dari 6 itu 2 dan 4. Jadi pemenuhan secara oktetnya. Jadi untuk memenuhi, kaidah oktet dia sehingga mempunyai elektron valensinya adalah 4. Nah, untuk senyawa, atau atom, karbon ini dia memiliki beberapa sifat yang unik ya, bahwa atom karbon ini dia dapat berikatan dengan sesama atom karbon. Jadi C yang ini dia bisa berikatan dengan C yang lainnya ya. Kemudian, dapat membentuk 4 ikatan kovalen yang kuat. Makanya atom C ini dia memiliki 4 tangan ya, ada 4 tangan. Nah, kemudian dia memiliki kemampuan untuk berikatan rangkap 2 dan rangkap 3 ya, selain yang rangkap tunggal tentunya ya. Kemudian juga dia bisa membentuk rantai ikatan yang panjang. Nah, nanti dia C-nya bisa sampai berapa, nanti sangat panjang sekali. Ini contoh di senyawa karbohidrat aja, yang dia memiliki eee, dari yang poli itu kan dia banyak ya, dia masuknya polikarbohidrat, dia senyawa polisakarida ya, dia C-nya sehingga ikatannya nanti ikatan C-nya dia semakin banyak. Nah, di senyawa hidrokarbon, tadi kan yang akan kita bahas ada senyawa hidrokarbon. Nah, senyawa hidrokarbon itu terdiri dari unsur C dan H ya. Dia unsur C dan H, di sini sebagian besar kebanyakannya itu digunakan untuk senyawa bahan bakar dan industri nantinya ya. Nah, penggolongannya untuk senyawa hidrokarbon itu ada yang alifatik, ada yang asiklik, ada juga aromatik ya. Nah, beberapa senyawa organik di sini ya, golongan senyawa organik berdasarkan gugus fungsi, ada alkana, alkena, sampai aldehid ya. Ini ada gugus fungsinya, ada rumus umumnya, kemudian nama umumnya, ada strukturnya, ada nama ayufaknya ya. Ini di contohnya aja ya. Jadi beberapa golongan dengan gugus fungsinya. Jadi ini nih yang harus ini adalah gugus fungsinya ya. Kemudian, nah yang akan kita bahas di pertemuan kedua ini dari senyawa hidrokarbon adalah senyawa alkana dan sikloalkana. Nah, yang pertama yang dibahas adalah mengenai alkana. Alkana ini dia memiliki rumus umumnya adalah CnH2n plus 2. Ini yang perlu kalian selalu ingat. Karena ini prinsip ya. Jadi nanti kalau ditanya, oh mana ini rumus, ini dia masuk ke golongan alkana kah, atau dia alkena, atau dia ether, atau dia karboksilat, atau apa. Nah ini dari rumus umum gitu ya. Nah ini beberapa contoh di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ternyata ini adalah senyawa hidrokarbon ya. Ini ada gas etilen, asetilen ya. Ini dia masuknya adalah gas metana ya. Kemudian ada juga gas refrigeran. Nah, sini untuk yang di lemari pendingin ya atau di kulkas ya. Dia masuknya adalah ke etana ya, seperti itu. Kemudian ada gas LPG. Nah, untuk gas LPG ini contohnya adalah dia masuk ke senyawa alkana namanya propana. Ya, kemudian ada ban mobil. Ternyata ban mobil itu dia termasuk senyawa hidrokarbon ya.
Dia masuk alkana, nama ininya dari butana ya. Ada bensin juga tentunya ya, dia masuk ke golongan alkana. Nah, tadi juga sudah dibahas ya pengelompokannya. Sekarang ini yang lebih rincinya untuk, cara strukturnya ya, pengelompokan hidrokarbon ini ada yang masuk jenuh, ada yang tak jenuh, ada juga yang aromatik. Nah, yang jenuh itu termasuk yang memiliki ikatan tunggal ya. Yang ikatannya tunggal, dia termasuk alkana. Alkana ini terdiri dari yang asiklik, ada juga yang siklik ya. Yang siklik berarti dia ini ya bentuknya siklik. Kemudian ada yang masuk yang tak jenuh, itu ikatannya rangkap 2 dan ikatan rangkap 3. Nah, kalau yang ikatan rangkap 2 termasuk alkena, yang ikatan rangkap 3 adalah alguna. Kemudian ada senyawa aromatik di sini ya. Senyawa aromatik contohnya adalah nanti termasuk dalam benzen dan turunannya. Pokoknya kalau dia yang termasuk ikatan jenuh, berarti dia yang ikatan karbonnya adalah tunggal. Kalau yang dia tak jenuh, ikatannya adalah rangkap. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah mengenai lingkup yang alkana. Nah, alkana ini termasuk yang ikatannya tunggal, kemudian dia sifatnya adalah jenuh, ya, senyawa hidrokarbon yang jenuh. Nah, kita bahas mulai dari strukturnya. Struktur alkana memiliki tadi rumus umumnya adalah CnH2n plus 2. Nah, ini yang akan kalian selalu ingat. Nah, nanti jika N-nya adalah 1, berarti CH4. Karena tadi masuk H-nya itu kenapa 4? Karena N-nya adalah 1, berarti 2 kali 1, 2 ditambah 2 jadi 4. Ya. Kalau dia N-nya 2, jadi C2H6, N-nya 3, C3H8, N-nya 4, C4H10. Nah, ini dari N1 sampai N4, nanti ada seterusnya ya, bisa sampai 10. Nah, ini disebut deret homolog, karena ini perbedaannya cuma CH2, CH2 ya. CH2, 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 sampai sini ya. Itu disebut dengan deret homolog. Kemarin juga dijelasin sama Ibu ya, untuk deret homolog. Nah, untuk selanjutnya, ini misalkan di C4H10, ini dia memiliki rumus strukturnya adalah CH3, CH2, ada CH2, ada CH3. Kemudian ada juga yang CH3, CH3, CH3 ini CH. Ya. Ini yang gambar 1 dan gambar 2 itu sama-sama termasuk ke dalam C4H10. Cuma yang berbeda adalah rumus strukturnya. Nah, ini yang gambar 1 sama gambar 2 itu yang dikatakan dengan isomer. Kemarin udah dikatakan bahwa isomer itu merupakan apa namanya? Yang memiliki rumus umumnya sama, ya. Kemudian yang rumus strukturnya yang berbeda. Seperti itu ya. Oke. Ini contoh yang di dalam alkana ini ya. Yang alkana ada rumus molekulnya, nanti ada rumus strukturnya, ada namanya dan jumlah isomernya. Ini yang perlu diingat. Tapi mungkin kalian tinggal yang penting dipahami aja tadi rumus ininya ya, strukturnya. Nah, rumus molekul ini misalkan dari CH4, ada CH2H6, ada C3H8 sampai C10H22. Ini rumus strukturnya seperti ini. Ya. Kemudian nanti ini nama-namanya. Kalau dia CH4 berarti N-nya 1 kan metana. Jumlah isomernya hanya ada 1. Udah CH3, CH4 aja. Kemudian yang C2H6 itu masuknya namanya metana. Etana, namanya etana, dia isomer juga cuma 1. Kemudian ada propana, isomernya juga cuma 1. Nah, ini yang butana tadi, yang dicontohkan C4H10, dia ada 2 bentuk tadi isomer ya. Kemudian nanti ini C10, silakan nanti kalian berlatih. Bener nggak ada 10, ada yang C10 ini ada berapa, kemudian yang tadi pentana, bener nggak ada 3 bentuknya, rumus strukturnya ya. Kemudian ini model molekulnya. Nah, ini di dalam apa? Rumus atau di dalam struktur itu ada yang model molekul. Nah, ini nanti kalau di kimia farmasi di hubungan struktur aktivitas dari strukturnya itu akan kelihatan bagaimana apa hubungan-hubungan struktur itu dengan struktur yang lain. Nah, ini ada yang model molekulnya adalah tongkat bola,
Ada yang pengisi ruang, ini contohnya. Ini penekanan pada sudut ikatan, kalau yang bentuk tongkat bola dan panjang ikatan nantinya ya. Nah, ini kan kelihatan ya. Ini sudutnya seperti apa nanti, panjang ikatannya akan kelihatan. Ini C dengan C, ini contohnya ya. Ini C dengan H, ya seperti itu. Kalau yang pengisi ruang dia akan menekankan pada ukuran atau pada volume, ya. Kemudian kita akan berlanjut ke tata nama. Tadi rumus umum sudah, karena rumus umumnya, kemudian ada rumus strukturnya dan juga nanti jumlah isomer dan namanya tadi udah ya, sebagian udah dijelaskan. Sekarang kita penamaan secara ayufak. Ya, kemarin dijelaskan bahwa yang sering kita pakai untuk penamaan struktur itu adalah di ayufak. Ya, secara mendunia ini adalah namanya adalah dengan sistem ayufak. Nah, yang pertama ini langkah-langkah yang kalian harus perhatikan ya. Ini langkah-langkahnya. Nah, nanti untuk hidrokarbon jenuh yang asiklik atau yang dikatakan nanti yang alkana itu pasti akhirannya adalah dengan ana. Ya, ini yang harus diingat, ana belakangnya ya. Kemudian caranya yang kedua adalah setelah oh ini dia termasuk alkana. Berarti nanti akhirannya ana, kemudian cari rantai C terpanjang. Ya. Cari rantai C-nya yang terpanjang. Setelah itu, jika dia ada C yang bercabang, rantai utama diberi dulu nomor. Tadi yang terpanjang udah yang ketahuan, mana yang lebih yang terpanjangnya, langsung diberi nomor. Itu sebagai rantai utama. Kasih 1, 2, 3. Kecil-kecil aja ya, ini untuk memudahkan nanti penamaan. Setelah itu, tentukan di mana ada substituen. Ya, gugus alkil mana nanti yang akan masuk di atau di dalam rantai itu. Di mana cabangnya ya. Kemudian setelah itu atom C pengikat substituen diberi nomor serendah mungkin. Jadi nanti misalkan dia ada di posisi C berapa, nah itu dikasih nomornya substituen terendah ya. Kemudian penempatan nama gugus cabang harus sesuai abjad. Kalau nanti ada substituen atau alkilnya ada metil, ada etil, namanya yang walaupun dia yang paling panjang adalah etil, yang dipilih adalah harus sesuai alfabet. Jadi E dulu sebelum M. Ya, jadi etil dulu baru metil ya. Selanjutnya gunakan awalan di tri dan tetra atau dan seterusnya tergantung ya nanti bila ada dua atau lebih substituen yang sama. Berarti kalau dua kalau tiga tri, kalau tetra 4 berarti kan ya. Nah itu bila sama. Contoh tadi ada etil, etilnya ada dua. Misalkan ada di posisi C yang kedua sama yang keempat, berarti 2,4 dietil gitu ya namanya. Kemudian jika ada dua substituen yang berbeda, tapi sama jaraknya dari kedua ujung rantai, maka nomornya dimulai dari ujung yang lebih dekat ke substituen yang paling besar. Ya, misalkan etil dengan metil yang lebih panjang adalah yang etil, yaitu dikasih nomor dari yang etil dulu. Ya. Kemudian untuk tanda baca, untuk namanya ditulis satu kata. Ya, nomor satu dengan lainnya dipisahkan dengan koma. Misalkan tadi ada nomor 2 dan nomor 4. Jadi 2,4. Nah, itu tidak ada spasi ya. Jadi hanya nanti dipakai dengan tanda penghubung, strip. Jadi hanya satu kalimat. 2,4 strip dietil apa? Ya, selanjutnya seperti itu. Nah, ini untuk gugus substituennya atau gugus alkilnya. Nanti alkana kan yang ada atom H-nya. Nah, itu yang akan diganti. Nah, digantinya dengan gugus alkil. Nah, untuk rumus umum untuk gugus alkilnya itu CnH2n plus 1 karena yang H-nya satunya itu berikatan dengan yang lain. Jadi, kalau misalkan CH4 jadi CH3. Nah, itu untuk gugus alkil ya, untuk substituen. Jadi namanya metil, bukan metana nanti. Jadi ada metil, ada etil, ada propil ya, seperti itu. Ada butil ya. Nah, kita mulai untuk penamaan di sini. Ini dicontohkan ada gambar strukturnya seperti ini. Kalau kalian belum paham, nah tadi yang pertama kalian harus cari dulu rantai C terpanjang. Ini gambarnya seperti ini. Kalian boleh gini, 1, 2, 3, 4. Oh, enggak. Berarti kan bukan ya. Jadi coba lagi ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, antara ini kan dia memiliki rantai C-nya adalah 5 dibanding yang 4. Berarti kita cari yang terpanjang. Bu, penomorannya boleh dari ujung kiri atau kanan? Boleh sama aja. Ini mau dari sini, mau dari ini. Ini kan dari sini ya. Sebelah kiri misalkan. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh dari sini.
1, 2, 3, 4, 5. Yang penting dia penomorannya harus tetap ya, konsisten. Oke. Setelah dapat 1, 2, 3, 4, 5. Tentukan di mana ada cabangnya. Gugus alkilnya di mana. Nah, setelah dapat, oh ini kan udah tadi udah ada nomornya. Berarti ini yang masuk ke dalam gugus alkilnya. Nah, tentukan alkilnya, apakah dia metil, atau dia etil, atau dia propil. Nah, kebetulan ini CH3. CH3 ini dia masuknya adalah metil ya, metil. Jadi gugus ininya adalah metil. Metil ini nanti dia ada di nomor berapa ya. Jadi ini tentukan dulu ya. Setelah ditentukan nanti ada di posisi mana, nomornya ada di mana ya. Ada di mana dia nomornya? Di C berapa dia nempelnya? Ya, seperti itu. Nah, ini udah dapat kan tadi, ini mau dari kiri atau kanan sama aja kan, posisinya ada di yang ketiga. Nah, jadi di sini ada metil. Nah, jadi namanya ini gampang, ini nggak banyak cabangnya, cuma satu. Nah, tinggal tulis di sini. Dia ada di C yang ketiga, ya. Nih di sini kan. Ini mau yang dari kanan dia posisinya C-nya adalah di C3, sama aja. Ini gugus metil. Jadi ditulisnya adalah 3, ini jangan ada spasi, jadi penghubung strip metil pentanenya dari mana, Bu? Ini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini sama ya 5-nya. Jadi C-nya rantai C-nya, atom karbonnya, rantai karbonnya dia ada 5. Kalau 5 di tata nama alkana kan 5 itu penta. Kan akhirnya tadi anak. Jadi pentana. Jadi nama ini adalah 3 strip metil pentana. Oke. Kita coba lagi yang ini. Wah, ini Bu semakin panjang. Tetap, jadi kalian tuh jangan, apa namanya, jangan jadi pusing dengan bentuk struktur, rumus strukturnya. Kita tentukan aja tadi. Clue yang pertama, tentukan rantai C yang paling panjang. Jadi ini kan ini kalau contoh ini kalau udah ada tandanya. Kalau kalian belum, boleh nggak begini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh. Coba dulu ini ada 6. Coba kalau ke bawah, dari sini misal 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih 6 kan? Oh, 6. Coba dari pinggir yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti kan yang kita pakai adalah rantai yang terpanjang. Silakan langsung udah dapat, oh tadi 6, sekarang 7. Bisa ada yang lain, nggak mungkin dari sini. Boleh dari sini, boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama aja, berarti ada 7. Langsung pakai nomor. Mau dari sini mah enggak. Yang penting kan ini ada nomornya. Oke, udah dikasih nomor. Tentukan substituennya. Ada nggak sih yang nempel di sini? Ada kan? Ini ujung ini kan? Nah, ini ada CH2, ada CH3. Ini CH2, CH3, kalau digabungkan ini jadi C2H5. Ini adalah masuk ke etil, ya. Sehingga, oh ini udah tahu gugus substituennya, gugus alkilnya adalah etil. Udah didapat? Berarti nanti tinggal lihat ada di nomor berapa gugus alkil ini, etil ini. Dari sini mau dari sini kan sama, dia ada di posisi C yang keempat. Nah, berarti di C yang keempat tinggal tulis posisinya 4 strip etil. Karena ini adalah substituennya. Ini kenapa heptana, Bu? Kalau 7 kan hepta. Kalau nanti dia ada 8, berapa? Okta kan? Nah, itu nama itu yang perlu diingat. Ini kalau dia 7 berarti heptana. Karena dia masuk alkana jadi anak belakangnya. Oke, nanti silakan akan kalian pelajari lagi dan namanya apa, diulang lagi. Nah, ini contoh lagi. Misal, kalau tadi kan dia hanya satu alkilnya ya. Oke, sekarang jika bentuknya seperti ini. Mangga, ini kan kalau ibu udah dikasih contoh ada nomor. Kalau misalkan dari sini nyobain 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba ini ada 6, sana ya. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ini ada 7. Coba dari sini dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh tadi ada 6, ada 7. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih 6.
Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nama yang terpanjang tadi adalah yang 7. Mau dari kiri, dari kanan, mangga sama aja, ya. Nah, ini udah didapat, ternyata ada 7 rantai yang terpanjangnya. Langsung pakai nomor. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dah. Setelah itu tentukan mana gugus substituennya. Ternyata ada di posisi yang ini dan di posisi yang ini. Hmm, ada di posisi yang C ketiga dan C keempat. Tentukan yang di C3 apa? CH3. CH3 itu namanya apa? Metil, ya. Kemudian ini ada CH2, CH2 sama CH3. Ini adalah etil. Di posisi keempat ada substituen atau gugus alkilnya adalah etil. Sehingga untuk penamaannya adalah, kata Ibu tadi, lihat yang terpanjang. Jadi kalau dia ada 2, tentukan secara alfabetis dan dia ada di posisi yang mana. Nah, jadi harus etil dulu kan, sebelum M, E dulu kan? Ya, jadi walaupun dia posisi yang ketiga, nah itu ditulis dulu adalah yang ini, posisi yang keempat. Jadi 4 strip etil, strip 3. Ini posisi yang metil, heptana, karena dia 7. Ya, seperti itu. Kemudian ini juga sama ya contohnya, cuma dia ada 8 dan posisinya adalah seperti ini. Jadi tetap yang tadi alfabetis. Jadi penomoran dari ujung yang dekat dengan substituen. Jadi contoh ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dari sini boleh nggak Bu? 1, 2, 3, 4. Nah, itu kalau dari sini nggak bisa. Nah, tadi ada kaidahnya untuk penomoran itu dari yang dekat dengan substituen yang pertama. Berarti kalau ini kan 1, 2, 3, 4. Ini 4. Ternyata ini ada yang lebih dekat. Nah, jadi dari sini dulu. 1, 2. Jadi ini nggak bisa dari kiri kanan sama ya, nggak. Jadi lihat dari yang dekat substituen. 1, 2, 3. Berarti dari sini ya penomorannya. Ini juga sama. Dari sini dia kan keempat posisinya. Ternyata ini ada yang substituen yang lebih dekat, ketiga. Berarti dari sini dulu nomornya. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 8. Gitu ya. Oke. Ini juga sama kalau ada yang tadi 2 substituen yang sama. Nah, ini dari sini ini bisa ya. 1, 2 sama aja kalau ini ya. Nah, ini coba. Ini kan 1, 2, 3 nggak mungkin. Ini 1, 2, 3 nggak bisa. 1, 2, 3, 4 boleh. Boleh ke sini, boleh ke sini sama aja ya. Pokoknya rantai C-nya yang terpanjang. Nah, setelah itu ditentukan misalkan tadi ada substituennya. Ini adalah substituennya adalah metil. Oh, ternyata dia ada 2 di posisi yang kedua dan ketiga. Nah, kalau dia sama-sama namanya metil, maka ditulisnya adalah 2,3 strip dimetil butana. Ya, digunakannya 2. Kalau ini dia ada lagi nih, contohnya. Ini dikasih nomor tadi, yang penting udah sama. Kemudian posisinya dia ada rangkap sama ya, kiri kanannya. Ini pokoknya penomoran harus dari yang dekat ke substituen, jangan dari sini ya. Ini jauh karena ini dari ke posisi di 4. Nah, berarti dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada metilnya sama 2 ya. Jadi 3,3 dimetil, kalau 6 kan hektana. Eh, pentaheksana. Ya, kalau 6 heksana ya. Oke. Nah, ini juga sama kalau misalkan banyak ini rantainya ya. Cek ibu tadi udah. Jadi nomornya itu dilihat dari substituen yang pertama. Kalau ini dari sini 1, 2, ini ketiga. Ternyata ada yang lebih dekat. Nih, di sini substituen. Jadi dari sini ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10. Berarti metilnya ada di posisi mana ini? Ini adalah metil. Ya, ini kan metilnya sama-sama metil. Jadi kalau 3 tri tadi ya, posisinya kemana aja? 2,7,8 strip trimetil dekana. Karena ada 10. Ya, ini juga sama. Karbon yang lebih tersubstitusi mendapatkan prioritas utama. Jadi nanti yang C-nya yang mana yang dia tersubstitusi yang apa namanya? Kalau ini kan sama-sama Bu boleh nggak dari sini? Tapi ternyata mana yang eh C-nya itu dia posisi substituennya di banyak ya. Ya, ini kan dibanding yang ini dia yang lebih ini ya. Jadi nomornya dari sini. Jadi tersubstitusinya lebih banyak dibanding yang ini. C-nya dia hanya satu kan. Metilnya di sini. Kalau ini dia 2. Ya, jadi penomornya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Namanya 2,2
trimetilpentana. Oke. Nih sama ya. Tinggal nanti kalian banyak berlatih. Nah, penomoran dari ujung di mana terdapat perbedaan. Kalau ini dia, kalau ini sama aja ya tadi ya. Nah, kalau dia berbeda, mana dulu nih? Dari sini boleh nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, boleh aja. Cuma nanti di sini kan penomoran dari ujung di mana terdapat perbedaan. Jadi ada bedanya. Nah, ini kalau misalnya kan dekat yang ini ya. Jadi nanti namanya ini 6. Posisi yang keenam adalah etil. Kemudian karena tadi harus alfabet. Kemudian ada posisi 3,4 dimetil oktana ya. Kalau yang ini dari mana kira-kira? Penomoran ujungnya dari mana? Dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi penomorannya bukan yang dari yang etil. Jadi perbedaannya seperti itu ya. Tuh. Oh iya salah dari sini. Yang lebih ini ya. Apa namanya Ibu salah. Yang lebih gede untuk substituennya. Ini yang etil. Salah ya dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini metil ya. Oke. Silakan nanti ini latihannya. Kalian tulis aja untuk latihan ya. Enggak. Ibu contoh-contohnya. Nah ini kalau dilihat ini kalian mengerjakan ini contohnya ada. Silakan nanti banyak latihan-latihan ya untuk contohnya. Nah ini seperti ini. Nah, Ibu udah, jadi banyaknya seperti ini. Kalau ada rumus itu, nanti tinggal langsung hitung. Ini namanya, ya. Nah, kalau tadi dia substituennya adalah gugus alkil. Sekarang apabila dia substituennya gugus halogen, halogen itu kan di nama ini ya, halogenida di trivialnya, di ayuvaknya dia pakai akhiran O nantinya ya, diikuti nama alkananya. Contoh ini, ada isopropil bromida. Ini trivialnya. Kalau ayupak berarti 2 strip bromopropana. Nah, ya. Nah, BR-nya di sini ya. Nah, kalau ini yang siklo, yang tadi senyawa alkana yang sifatnya dia siklik, udah dijelaskan. Sekarang kalau yang dia sikloalkana. Kalau siklik dia tertutup ya, rantainya tertutup. Rumusnya CnH2n, nggak jadi plus 2 ya. Apa bedanya Bu nanti dengan alkena? Nah, ini ada perbedaan. Ini kalau yang alkana dengan rantai tertutup, ini bentuk-bentuknya seperti ini ya. Ini diibaratkan bukan segitiga, bukan segi empat bentuk kubus yang gitu ya, bukan. Ini nanti ke bentuk rantainya karena dia siklik, tertutup ya. Kalau ini kan, kalau asiklik berarti dia terbuka. Nah, ini siklopropana. Jadi bentuknya 3 ya, tapi dia siklik bentuknya. Ini yang 4 butana, ini pentana, ini heksana. Nah, ini contoh. Ada gugus penggantinya ya. Ada apa? Ada substituennya. Berarti nanti ini tentukan sama ya. Tapi tinggal dikasih nomor sama. Dari mana? Dari yang nomor tetap yang dekat ke ininya ya. Berarti di sini kan? Di sini nomornya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini 1. Berarti dia gugusnya adalah etil dan metil. Tadi yang harus ditulis dulu adalah secara alfabet. Etil dulu. Ini posisinya di 1. 1 etil, strip 3 metil, sikloheksana. Untuk namanya seperti itu ya. Nah, sikloalkana ini diberi dengan nama awalan siklo. Kesananya nanti jumlah karbon disesuaikan. 3 anggota sikloalkana yang paling sederhana adalah siklopropana, siklobrutana, dan siklopentana. Sifat nih, sekarang kita mulai masuk ke sifatnya. Sifat fisik, alkana dan sikloalkana. Secara fisik, dia tidak larut di dalam air. Ya. Secara kaidah dia like dissolve like. Ya. Artinya bahwa nanti senyawa yang polar akan larut dengan senyawa yang polar. Senyawa yang nonpolar dia larut dengan senyawa nonpolar. Nah ini tergantung nanti kepolarannya. Berarti kalau dia tidak larut di dalam air berarti dia senyawanya yang nonpolar. Ya. Nah ada alkana
dan senyawa yang polar, nanti dia dicampur, ya, dicampurkan dengan air sehingga nanti dia akan tidak tercampurkan. Jadi kalau di alkana, kemudian ini yang air, ya, dilakukan dengan air, atau dia yang metanol, sifatnya dia polar, dia akan bercampur. Ini perbedaannya seperti ini ya. Ini metanol kan gugusnya alkohol ya. Dia polar. Kalau alkana dia non, ini bukan on. Non polar ya, bukan on polar, non polar. Jadi sifat yang alkana itu dia tidak larut dalam air atau sifatnya non polar. Kalau dia dicampurkan atau dilarutkan dalam senyawa yang polar, dia tidak akan bercampur. Ini gambarnya seperti ini. Kemudian, titik didih naik dengan pertambahan jumlah atom C-nya. Semakin dia bertambah, semakin dia banyak atom C-nya, dia titik didihnya akan naik. Misal, pada suhu kamar, C1 sampai C4 itu dia bentuknya adalah gas. Kalau dia C5 sampai C17, pada suhu kamar dia bentuknya cair. Kalau dia lebih dari atau sama dengan C18, dia bentuknya padat. C yang bertambah nanti akan berpengaruh terhadap bobot molekul, BM-nya. BM-nya dia akan bertambah, sehingga nanti gaya van der Waals-nya dia akan naik. Ya, seperti itu. Nah, alkana dia memiliki densitas atau rapatan yang lebih rendah dibanding air. Ketika dia dicampurkan dengan air, dia tidak akan bersatu atau dia tidak akan larut. Sehingga dia akan kelihatan perbedaannya dia tidak akan bercampur. Jadi kayak minyak dengan air ya, seperti itu. Nah, bila rantai C-nya semakin panjang, nah di sini viskositas atau kekentalan dia akan semakin tinggi. Sehingga titik didihnya juga akan semakin tinggi. Nanti akan lebih jelasnya kalau kalian nanti praktikum di laboratorium. Akan kelihatan dari segi kelarutan, itu lihat sifat fisiknya ya. Nah, ini di dalam kenyataannya di sini ya, yang dari senyawa alkana, itu ada fraksinasi dari minyak bumi. Kan tadi sebagai bahan bakar ya, sebagai bahan bakar dan industri. Nah, itu digunakan, nah ini kalau didestilasi, difraksinasi dari minyak bumi ini ya, fraksi yang dihasilkan ini minyak bumi ya, minyak bumi dilakukan fraksinasi atau dibikin fraksi-fraksi ya, dipisahkan. Nah, dia akan menghasilkan berbagai alkana dari minyak bumi itu. Fraksi yang dihasilkan pada suhu paling rendah, nah di sini berarti C1 ya, nanti C1 sampai C4 itu yang akan dihasilkan adalah gas. Dia bentuknya adalah, nah ini, metana ya. Ada etana, ada propana, sampai butana berarti di sini ya. Ini yang sering, makanya kan tadi contoh butana, kemudian etana, bentuknya gas ya. Tadi asetilen C1 ya, C2 ada yang enggak refrigerator atau di di pendingin ya. Kemudian ada gas LPG itu masuknya propana ya. Nah itu. Dia masuknya berarti di fraksi yang pertama, dia yang C1 sampai C4, dia bentuknya gas. Kemudian di fraksi yang kedua ada C5 sampai C7. Dia kan bentuknya adalah cair ya. Nah, C5 sampai C7 dapatnya nafta, titik didihnya 60 sampai 100 derajat. Kemudian C6 sampai C11 juga masih dia bentuknya cair. Nah, itu adalah bensin, ya. Ada minyak tanah C12 sampai C16. Ini makan kelihatan, semakin dia panjang rantai C-nya, dia semakin tinggi titik didihnya. Dan dia berpengaruh terhadap bentuknya tadi ya. Nah, tadi kan kalau dia tadi udah dikatakan C1, C4 bentuknya gas, C5 sampai C18 sampai solar ini ya, dia bentuknya sampai C ya, itu bentuknya adalah cair. Kalau yang pelumas itu mulai dia beda dengan yang solar ya. Kalau pelumas itu udah konsistensinya atau viskositasnya udah mulai kental. Nah, semakin dia ke atas C-nya sampai ke C80, dia semakin bentuknya padat. Makanya kayak aspal. Itu adalah sisanya ya, fraksi sisa dari minyak bumi itu. Kemudian secara itu tadi sifat fisikanya, sekarang sifat kimianya. Secara sifat kimianya, kalau dia melalui pembakaran, yang C1 itu jika CH4 ya, dia dibakar akan menghasilkan pembakaran yang sempurna. Ada karbon dioksida dan air, berarti dia habis ya, hilang. Tapi kalau 2CH4
itu akan menghasilkan yang tidak sempurna, ya. Seperti itu. Kemudian ada yang halogenasi. Bedanya dengan tadi CH4 ini O2 dengan oksigen aja, kalau itu dia dioksida ya, O2-nya. Kalau yang halogenasi, dia sifat sel halogenasinya, tadi kalau dia direaksikan CH3, CH2, CH3 dengan klorida, Cl2, dengan adanya sinar atau dengan panas, dia akan diperoleh campuran. Ya, CH3, CH2, CH2, Cl, nanti ditambah dengan CH3, CH2, CH3, Cl, ditambah dengan HCl. Ya. Pada umumnya, senyawa alkana ini dia suka bereaksi dengan senyawa yang lain. Nah, tapi tadi bisa berikatan dengan C yang lain. Dalam oksigen yang berlebih, alkana dapat terbakar menghasilkan kalor atau panas. Ya, tadi kan. Dan juga dalam reaksinya yang terjadi di alkana itu adalah substitusi. Jadi bukan adisi atau eliminasi, dia reaksinya adalah substitusi atau pengganti. Bila direaksikan dengan halogen, dengan F2Cl2Br2 atau I2, itu adalah halogen ya. Nah, bagaimana untuk membuat alkana? Bisa dengan cara hidrogenasi dari senyawa alkena, atau reduksi dari alkil halida, atau reduksi metal dan asam. Nah, itu akan menghasilkan alkana. Untuk penggunaannya, metana itu gas metana ya, gas bentuknya sebagai zat bahan bakar, atau sintesis, atau karbon black atau warna nantinya ya. Kemudian yang propana, itu ada butana dan juga isobutana, itu gas bakar LPG tadi ya, yang sering digunakan. Pentana heksana sebagai bahan untuk pada sintesis. Nah, ini silakan nanti, ini ada beberapa latihan soal. Kalian lakukan latihan, silahkan ya. Nah,